Sunny menjalani hidupnya seperti biasa. Ia dikenal ceria dan tidak pernah mengalami hal-hal aneh sebelumnya. Hingga suatu hari, ia berpacaran dengan Randy. Hubungan mereka berjalan lancar. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Namun, beberapa minggu setelah mereka berpacaran, sesuatu mulai berubah. Suatu malam, Sunny berada di depan cermin kamarnya. Saat ia menatap pantulan wajahnya, tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda. Di belakangnya berdiri sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Sontak tubuhnya kaku. Ia membeku, tak berani menoleh. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Di malam hari, ia sering mendengar suara gamelan mengalun pelan. Suara itu terdengar jauh, tapi entah kenapa terasa sangat dekat di telinganya. Beberapa kali, Sunny terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh. Ia merasa tidak sendirian. Namun saat ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Teror semakin menjadi. Suatu malam saat ia tertidur, kakinya tiba-tiba terasa berat, seperti ada yang memegangnya. Ketika ia mencoba bergerak, ia melihat sekilas, sosok besar, gelap, dengan bentuk tak wajar berdiri di ujung tempat tidurnya. Sejak saat itu, kondisi tubuhnya mulai menurun drastis. Ia yang sebelumnya sehat, kini hampir setiap minggu jatuh sakit. Demam, lemas, tanpa sebab yang jelas. Hingga akhirnya, Sunny mengalami sakit kepala yang luar biasa hebat. Rasa sakit itu membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat intensif. Di sana, dengan tubuh lemah, ia berbisik pada keluarganya bahwa ada sosok anak kecil yang terus mengikutinya. Tidak lama setelah itu, Sunny kehilangan kesadaran selama berhari-hari. Keluarga yang panik akhirnya memanggil seorang ustadz untuk melakukan ruqyah langsung di rumah sakit. Dalam proses itu, terungkap bahwa memang ada sesuatu yang menempel, sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Di tengah situasi itu, Randy datang menjenguk. Namun kedatangannya justru menimbulkan kecurigaan baru. Ia tidak datang sendirian. Ia membawa seseorang yang disebutnya bisa menyembuhkan. Seseorang yang ternyata adalah seorang dukun. Dengan santai, Randy mengaku bahwa ia memang memiliki dukun pribadi. Sejak saat itu, keluarga mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Semua gangguan ini tidak terjadi secara kebetulan. Waktu berlalu. Setelah sekitar 1 tahun menjalani hubungan yang penuh ketakutan, akhirnya Sunny memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia memilih pergi, menjauh dari Randy, berharap semua akan kembali normal. Namun ternyata, gangguan tidak hilang, justru berpindah. Ibunya mulai mengalami kejadian aneh. Hampir setiap malam, ia sering bermimpi melihat seekor ular besar jatuh dari plafon rumah mereka. Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga setiap kali terbangun, jantungnya berdegup kencang seolah benar-benar baru saja melihatnya. Dan yang lebih aneh, setiap kali ia terbangun dalam ketakutan, ponselnya tiba-tiba menyala sendiri, memutar lantunan murotal Al-Quran tanpa disentuh siapapun. Kejadian itu terulang, lagi dan lagi, hampir setiap hari. Hingga akhirnya, tanpa sebab yang jelas, semua gangguan itu mulai mereda dan menghilang. Sunny kembali sehat, tidak ada lagi yang mengganggunya. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Ibunya pun berhenti mengalami mimpi-mimpi mengerikan.